Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my dear students. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, materi kita kali ini langsung saja kita bahas tentang simple present. Apa sih simple present tense itu? Jika melihat pada kata simple berarti sederhana. Sedangkan present adalah sekarang. Jadi bisa dikatakan bahwa simple present tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Nah, maksudnya kegiatan yang mau kita ucapkan dalam bahasa Inggris itu disebut, yang hari ini kita kerjakan disebut simple present. Misalnya, saya pergi ke sekolah. Nah, I go to school itu menggunakan simple present. Karena dalam bahasa Inggris ada beberapa cara penulisan dalam disebut tenses. Nah, salah satu tenses yang wajib kita tahu adalah simple present tense, yaitu kita mau membicarakan atau mengucapkan dalam bahasa Inggrisnya kegiatan yang sedang kita lakukan, seperti itu ya. Apa sih fungsinya? Fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Nah, seperti itu. Misalnya sebuah fakta, matahari terbit dari timur gitu. The sun rises from the east, seperti itu. Oke, jadi fakta-faktanya. Nah, rumusnya seperti ini, coba dilihat. Yang namanya bentuk positif, negatif, interrogatif. Artinya positif berarti kalimatnya tidak ada kata not. Kalau negatif berarti kalimatnya menggunakan kata not atau tidak. Misalnya matahari tidak terbit di barat gitu. Itu tidak, itu berarti kalimat negatif. Kalau interrogatif seperti contohnya nih, seperti tandanya ini adalah tanda tanya, berarti kalimat tanya. Nah, yuk kita lihat yuk. S artinya subjek. Artinya subjek adalah he, they, we, seperti itu. He, she, it, they, we, I, you, itu adalah subjek. Nah, kalau misalnya yang pertama, ini adalah subjeknya langsung verb 1, verb 1. Yaitu contohnya Dika eats banana, artinya Dika makan banana. Si Dika nih sekarang lagi makan banana, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia nggak ada kata kerjanya, dia contohnya subjek pakai is am atau are. Kemarin kan kita udah bahas ya. I temennya am atau to be-nya ya. You temennya atau to be-nya are, they are, she is, he is, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini, I am a teacher. Ini juga termasuk simple present. Contohnya apalagi kira-kira, I am a student, you are my friend. Nah, gitu. Karena tidak ada kata kerja. Kata kerja tuh kayak gimana sih? Kata kerja adalah kata yang kita sedang melakukan sesuatu kegiatan. Seperti makan, minum, belajar, itu sebuah kata kerja. Ya, contohnya saya belajar saya belajar nih sekarang nih. I study, belajar apa? Bahasa Inggris. I study English, seperti itu ya. Yuk lanjut yang kalimat negatif. Kalau kalimat negatif pakai do atau does. Contoh, I don't come to school today. I don't come to school today. Saya tidak datang ke sekolah. Nah, kalau does kapan makainya? Ketika dia ada she atau he. Jadi he does not. Nah, seperti itu. Sama kalau misalnya tidak ada kata kerjanya, pakai is am-are juga. Nih contohnya, they are not students, seperti itu. Ibu rasa kalian sering ya melihat kalimat-kalimat seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kalimat tanya. Mudah, kalimat tanya juga sama kayak kalimat negatif, hanya do sama dasnya di depan aja. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, fungsinya apa aja sih? Untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang, yaitu kebiasaan dalam bahasa Indonesianya ya, atau habitually. Kebiasaan kamu apa nih? Setiap pagi saya bangun jam 7, bangun jam 5, habis itu sholat, itu kan kebiasaan ya.
Habis itu misalnya yang nggak sholat sarapan, habis sarapan misalnya beresin kamar, bantu orang tua, mandi, itu kan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, itu kita gunakan, kita mau bicara itu pakai bahasa Inggris menggunakan rumus simple present. Kemudian apalagi? Untuk menjelaskan fenomena yang tadi Ibu bilang ya, general truth atau kebenaran atau umum, kebenaran fakta ya, seperti matahari rises in the east tuh. Untuk menjelaskan segala sesuatu yang permanen, misalnya tempat tinggal. My uncle lives in Garut. Nah, kenapa nih pakai S belakangnya lives? Karena my uncle orangnya cuma satu gitu. Kalau orangnya banyak, misalnya they live aja nggak pakai S, seperti itu ya. Kemudian ini yang terakhir untuk mengekspresikan opini, ide, persetujuan dan lain-lain. I think he is a good boy. She believes whatever I say. Seperti itu. Contoh kalimat simple present tense. Coba dilihat. I don't like western music. Aku tidak suka. My father thinks that. Nah, seperti itu ya. Ibu mau tanya, kenapa things di sini pakai S? Harusnya kan nggak pakai S. Kalau dalam di kamus ya, thing doang nggak pakai S. Ya betul, karena my father itu subjeknya satu. Nah, kalau misalnya subjeknya banyak, misalnya my father and my mother, kan ada dua orang tuh, lebih dari satu, berarti things doang, seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh soal. She bla 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 her dog every day. Di situ ada A, B, C atau D. Jawabannya adalah C. Why? Karena C ada she-nya. Nih, she. Sehingga kata kerjanya ditambahkan S di akhir. Nah, nomor 2, I always to the dentist. Jawaban yang sebenarnya adalah A, karena menggunakan do not, dan jika ada not maka kata kerjanya kembali ke kata kerja semula, nggak usah ditambahin S lagi. Seperti itu. Nah, tugasnya adalah kalian hanya nanti ibu akan mengirimkan kalian voice note dan kalian dengarkan, kemudian tulis apa yang ibu tulis. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.